Udara Soekarno-Hatta kembali sepi setelah pagi ini dipadati oleh sejumlah penumpang. Adapun perbedaan kondisi ini diakibatkan peraturan baru yang diterapkan sebelum keberangkatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara 32 Tahun 2020 tentang pelaksanaan transportasi udara sesuai dengan keputusan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pengguna jasa bandara diimbau untuk melengkapi dokumen perjalanan sebelum melakukan penerbangan. Adanya peraturan baru ini dan belum masifnya sosialisasi himbauan menjadi salah satu faktor penumpukan penumpang pagi tadi di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Udara Soekarno-Hatta kembali sepi penumpang setelah Kamis ini dipadati oleh sejumlah penumpang. Petugas bandara menyatakan perbedaan kondisi ini diakibatkan peraturan baru yang diterapkan sebelum keberangkatan. Kita akan pantau kondisinya malam hari ini bersama rekan saya Nur Aspasya. Selamat malam, Sisi. Bagaimana situasi arus penerbangan malam hari ini di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat malam Fani. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk situasi beberapa penerbangan dari maskapai yang saat ini khususnya untuk domestik sendiri sudah di-cancel dan tidak ada, dan dipastikan kembali penerbangan akan ada beberapa kembali aktif ataupun melakukan ada rute di domestik Surabaya dan Jambi dan Medan dan sebagainya itu mulai besok pagi, dan yang paling pagi itu sekitar pukul 4:10 waktu Indonesia Barat, jadi agak subuh Fani. Tapi Fani yang menarik saya ingin mengajak sebenarnya mungkin Anda bisa melihat di samping kiri saya ini ada beberapa meja dan juga bisa melihat sendiri situasi bandara sendiri sudah sangat sepi dan berbeda sekali dengan kondisi yang kemudian digambarkan di lini masa tadi pagi yang cukup viral begitu karena dipadati oleh beberapa penumpang. Meja-meja ini yang menjadi salah satu tempat di mana para calon penumpang harus melalui verifikasi beberapa dokumen, salah satunya surat jalan, surat dinas, dan kemudian yang kemudian menjadi bahan perbincangan oleh para penumpang ini yang cukup sulit mencarinya ialah surat keterangan bebas COVID-19 yang memang cukup sulit, dan karena mereka sendiri harus mencari ke rumah sakit dan waktu ataupun hasil tes yang mengatakan mereka positif atau negatif itu juga cukup lama. Tadi juga ada beberapa keluhan kemudian mendapatkan surat kesehatan ini sendiri karena mereka mendapatinya dari tes rapid test, tapi kemudian rapid test ini sendiri masanya sendiri hanya berlaku selama 1 minggu, sehingga kemudian jika ada harus tugas dinas setelah 1 minggu setelahnya maka mereka harus kembali lagi melakukan rapid test, dan kemudian jika dilihat biayanya juga tidak murah begitu Fani. Itu menjadi kendala-kendala dari para penumpang yang tadi kami temui, tapi kalau kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada sekitar 5.700 penumpang yang tadi sedianya berada di bandara ini, dan ada sekitar 105 penerbangan. Walaupun kemudian tadi pagi ada penumpukan dikarenakan ada 13 penerbangan begitu yang flightnya itu hampir sama, waktunya berdekatan, ditambah lagi ada peraturan baru. Dan banyak penumpang yang belum terlalu aware kalau seandainya pada masa penerbangan di COVID ini sendiri harusnya standby di bandara sekitar 3 hingga 4 jam sebelum penerbangan. Fani? Oke, jadi kedepannya seperti apa antisipasi yang akan diberlakukan dari Bandara Soekarno-Hatta? Ya Fani, berdasarkan informasi yang kami terima juga tadi beberapa adanya tanda ataupun jarak yang diberlakukan untuk besok pagi sudah mulai diterapkan begitu agar para penumpang mampu melakukan physical distancing. Tapi kemudian adanya penelusuran begitu beberapa maskapai apakah ada yang kembali melanggar peraturan, karena berdasarkan peraturan juga sebenarnya maskapai ini hanya boleh mengangkut setidaknya maksimal 50% dari jumlah penumpang. Oleh karena itu tadi kami menerima informasi bahwa ada penelusuran apakah kemudian antisipasi ke depannya adakah maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, itu yang menjadi fokus utama, karena kemudian ketika physical distancing atau penggunaan masker dan sebagainya diberlakukan di bandara tapi kemudian di dalam pesawat juga belum bisa diberlakukan, itu yang juga masih menjadi masalah lainnya untuk menekan penyebaran laju ketika kemudian moda transportasi udara ini dibuka kembali oleh pemerintah. Fani? Oke, menjadi evaluasi tersendiri ya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. Terima kasih Sisi Aspasya atas informasinya.